Selamat datang di podcast Sidoarjo Bisa episode yang ke-14. Bareng sama aku Marina Berlian. Kamu bisa nonton di YouTube kita Sidoarjo Bisa atau bisa dengerin di Spotify kita. Dan jangan lupa follow Instagram di @sidoarjobisa.id. Hari ini ya, di kesempatan kali ini ya, kita punya tamu yang bener-bener ganteng ya. Ini kayaknya terganteng dari semua narasumber Sidoarjo Bisa. Saja. Loh, kan dari suaranya udah kedengeran. Coba lagi dengerin suaranya. Ya. Kok suara cowok ganteng itu terkesan misterius ya. Terus dia itu jago banget jetot-jetotin. Wah, jetot-jetotin apa tuh? Senar. Senar apa tuh ya? Senar alat musik tentunya ya. Dia adalah seorang musisi ya, pemusik ya, musisi ya, pemusik ya. Terus juga punya yang namanya Prodigy Music Academy. Langsung aja nih aku mau kenalin kamu sama Lutfi Ardiansyah. Halo. Halo. Aduh. Aku mau jaga attitude dulu soalnya narasumbernya pria ganteng. Hai Mas Lutfi. Halo. Apa kabar? Sehat. Bener ya? Iya. Mas Lutfi co-foundernya Prodigy Music Academy. Ya. Foundernya siapa kalau gitu? Oke, kebetulan saya ini kan bareng-bareng sama istri saya. Aduh wes, hilang kesempatan Rek. Aduh. Ya wes lah. Terus Mas, terus. Jadi saya sama istri saya ini memang dulu sekolah musik, kuliah musik, dan kebetulan punya angan-angan untuk suatu saat bikin sendiri. Oke. Dan akhirnya terciptalah Ya. Prodigy Music Academy ini. Sebenarnya yang punya ide untuk kesana sebenarnya istri saya. Saya sebagai pelaksana dan pendukung lah. Wah, ini tipe pasangan pacar yang baik ya. Mendukung pacarnya mau bikin apapun itu ya. Siap. Di-support, malah kalau bisa bikin bisnis bareng ya. Ya. Bikin bisnis Prodigy Music Academy. Ini sebenarnya apa? Sekolah musik kah? Studio atau apa? Oke, Prodigy ini sebenarnya les-lesan atau bisa bilang sekolah musik gitu, yang basicnya itu ngambil dari musik klasik ya, tapi penerapannya bisa ke semua genre musik, Oke. instrumennya juga macem-macem. Jadi kayak menciptakan Mozart lokal Darjo. Oke. Kayak gitu. Tapi bener ya katanya dirimu musisi ya? Bisa dibilang saya ini kan kerja, ikut dalam manajemen musik orkestra di Surabaya. Apa itu? Gak bisa dibilang apa ya? Ya tetap kita bekerja, bermain sambil kerja di bidang musik. Oke, jadi memang sudah berdarah seni lah ya. Jadi amis sebenarnya darahmu Nah. Mas. Kan berdarah seni tuh katanya. Ya, kalau mau ketawa aja, diungkapkan ya kalau mau ketawa. Nah, Mas, kenapa kok suka banget sama musik dan memilih kuliah bahkan sampai di jalur musik? Biasanya orang kalau kuliah kan ya apa sih, komunikasi, bisnis, hukum, akuntansi. Untuk anak zaman sekarang memang idealisnya pengennya musik ya Mas. Tapi kalau orang tua kan ngapain kamu sekolah musik jadi musisi, mau makan apa? Iya kan? Kenapa dulu nih mau berkarir di dunia Mungkin musik? seumuran saya ngalami hal yang sama ya. Dari sudut pandang musik ini bisa nggak dijadikan suatu hal yang jadi serius. Dari kacamata orang tua, saya rasa seusia saya pada waktu itu mengalami hal yang sama gitu. Tapi kita punya hak untuk menentukan jati diri kita atau mencari jati diri kita, dan itu mungkin yang disupport oleh orang tua saya ya waktu itu. Pada awalnya pasti juga ada pertanyaan untuk keseriusan kita kan, tapi pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa kita serius, kita bisa menjalani itu. Ya akhirnya kita dapat support dari orang tua dengan menunjukkan apa ya, konsistensi itu tadi. Oke, berarti memang awalnya dirimu sempat nggak di-support gitu karena memilih di jalur musik? Awalnya saya dari basic multimedia. Oh, anak multimedia. Ya, saya dulu dari SMK multimedia. SMK mana? Dari Caruban Madiun. Saya di luar Surabaya. Oh gitu. Terus. Terus saya punya hobi di musik. Dan ketika saya ke Surabaya, saya melihat ada jurusan
Sendra Tasik waktu itu. Mungkin itu jarang juga didengar di kalangan saya di Sendra Tasik tuh apa coba kasih tahu? Sendra Tasik itu seni, drama, tari dan musik Wih, seni, Iya. drama, tari dan musik di di Universitas Negeri Surabaya. wah, UNESA. UNESA. UNESA tetap jaya. Teret. Teret. Angkatan tahun berapa? Angkatan 2012. Wih, masih muda loh ya. Masa sih? Masa sih, iya dong. Terus waktu itu akhirnya memilih kuliah di seni musik UNESA. Ya, jadi program studinya nanti kan kita bisa pilih. Ada drama, ada tari, ada musik. Saya masuk yang di musik. Oh gitu. Jadi fokus nanti arahnya di musik. Meskipun kita di awal-awal dikasih pengenalan tentang seni yang lain, tari sama teater, kita juga ada pembelajaran tentang itu, tapi itu hanya dasar. Semester pertengahan semester itu kita dikenalin sesuai dengan jurusan prodi kita. Itu seru sih, kayak kita selama ini mungkin mikir kayak sekolah musik ya. Selama ini mungkin mikirnya ya udah sih soft skill aja, ternyata ada loh untuk dapat gelarnya, kuliahnya tuh ada ya. Ada. Sarjana seni ya atau sarjana pendidikan gitu ya. Pokoknya tapi belajarnya seni musik dan itu ada di Universitas Negeri Surabaya. Berarti waktu itu waktu kuliah banyak main musik terus kemana-mana bawa gitar gitu kan Mas? Atau gimana? Kayaknya enak ya bawa headset ke kampus, kayaknya nyantai gitu. Habis belajar musik kan, siapa sih yang nggak suka musik? Ya, ya setiap hari jadi kayak nasi. Ke kampus pasti bawa instrumen kita masing-masing. Kalau gitar bawa gitar, kalau biola bawa biola gitu. Jadi setiap hari wajib kita latihan karena keterampilan musik kan perlu diasah setiap hari. Jadi gitu. meskipun Sendra Tasik waktu itu masih dalam arahnya masih ke pendidikan kan, kita dicetak jadi pengajar di sekolah-sekolah, larinya ke guru seni budaya dan lain-lain, tapi tidak menutup kemungkinan dengan bekal musik itu kita bisa kerja di bidang yang lain, artinya di jalur yang lain. Oke. Musik Jadi pemusik, banyak kok ya yang dicetak dari Sendra Tasik UNESA ya, para musisi dan juga seniman. Nah, emangnya bedanya belajar di online sama ikut kuliah musik itu apa? Apalagi sekarang kan kayaknya sumber informasi kita bisa belajar dari mana aja ya Mas ya? Iya, sekarang lebih mudah ya kalau mau belajar musik sebenarnya bisa dari manapun. Iklim Surabaya, Sidoarjo sekitarnya itu sudah bagus banget untuk dibilang mengerti musik gitu. Jadi kita bisa belajar dari manapun. Apalagi ada media sosial sekarang, bisa belajar dari YouTube, bisa dari. Tapi ada hal penting yang perlu ditekankan di pembelajaran musik. Di instrumen tertentu atau mungkin semuanya ya, itu kita butuh bimbingan. Oh, oke. Andaikan kita mau belajar biola, kebetulan bidang saya, Oh, dirimu pegangnya biola. sekarang pegang meja. Pegang instrumennya. Mancing nih. Nanti grape ya lu aku jadinya nih ya. Ya, Biola. saya biola spesialisnya. Wih, keren. Nah, untuk belajar biola sendiri bisa kita belajar dari YouTube, Oke. dari medsos itu banyak. Tetapi penempatan fingering, terus arah gerakan Geseknya, tangan, iya. itu saya rasa masih butuh bimbingan dari tutornya atau gurunya. Aduh sayang Itu banget ya dirimu nggak bawa biola ya. Padahal aku pengen banget loh ngelihat orang main biola di depan gitu karena kayak biola tuh kan so klasik banget ya. Mungkin kalau piano banyak lah orang bisa, gitar banyak lah, drum orang band lah banyak lah ya. Cuman kayak untuk yang main biola terus yang bedanya biola sama violin tuh apa ya? Sama ya, yang besar tuh apa ya namanya tuh? Ada cello Cello. sambil duduk gini. Iya. Ada kontrabas yang tingginya lebih dari Oh, yang gitar sampai gini ya, ke dung atas. yang lebih kayak ngebass gitu ya. Oke, terus. kontrabas itu. Atau Abis itu urutannya keluarganya kan dari violin, itu yang paling kecil. violin tuh yang kecil ya? Ya, yang biasa kita lihat di acara-acara itu. Oke. Yang sendiri main itu violin. Terus ada yang lebih besar sedikit, sama cara mainnya masih di bahu gini. Itu viola. Oh, violin sama viola tuh beda. Beda. Terus cello yang sambil duduk ini, sama yang kontrabas yang Kalau biola yang viola yang kecil.
Violin sama biola itu sama. Oh, violin sama biola itu sama ya. Oke. Waktu itu memang dirimu udah punya skill biola sebelum kuliah atau belajarnya itu di kuliah? Saya belajar notasi balok dan biola dari kuliah, kenalnya dari kuliah. Awal masuk kita tes kepekaan nada, solfeggio itu dengan basic yang kita punya masing-masing, ada yang nyanyi, ada yang gitar atau ada. Kebetulan saya nggak punya basic itu. Nggak punya basic musik? Otodidak. Artinya otodidak. Notasi balok kita masih belum bisa baca. Ketika dilihat atau kriteria kita masuk, baru di situ kita dikenalkan. Tapi sekarang mungkin sudah banyak juga orang yang baru daftar sudah menguasai teori-teori musik itu. Jadi nggak main-main ya, namanya kuliah musik itu nggak cuman sekedar dengerin musik, tapi memang harus punya basicnya, kepekaan terhadap nada. Apalagi kalau kita tahu banyak orang yang buta nada. Contohnya seperti aku, penyanyi profesional yang kayak aku gini ya. Musiknya ngikutin nadaku ya. Jadi nggak ada ceritanya orang ngiringin aku ngikutin nada musik, tidak ada. Makanya nggak ada yang mau ngiringin aku main nyanyi gitu loh Mas. Kalau ngomongin buta nada sendiri itu bisa dipelajarin atau enggak sih, buta notasi. Terus kan banyak yang nggak bisa baca not balok juga kan. Apa iya semua pemusik itu harus bisa baca not balok? Secara mutlak sih saya rasa enggak. Ada juga orang-orang yang punya bakat musik tanpa harus bisa baca notasi, tetapi aspek itu sangat mendukung untuk menjadi profesional gitu. Ketika nanti di situasi-situasi atau di event-event tertentu yang harus baca not, ya kita gimana kalau nggak punya bekal itu. Jadi nah benar, di situ yang poin pentingnya. sama kayak kita pacaran, kalau gitu tapi nggak bisa baca perasaan dan baca hatinya dia, nggak akan bisa gitu kan ya, nggak akan peka ya kan. Gitu. Nah aku juga penasaran nih sama nih, kalau musisi itu aku selalu melihat jarinya ya. Coba tunjukkan jarinya Masnya. Wah, Jari yang mana? jari semuanya dong, jangan jari kaki ya. Nggak mungkin kan main biola pakai kaki kan. Mau diramal. Coba giniin ke kamera nih. Mungkin dulur-dulur yang nonton di YouTube bisa lihat ya. Coba gini. Nah, ini bedanya jari yang non musisi banget sama yang beneran musisi ya. Nggak tahu kenapa kalau berlian sering banget, dulur-dulur mungkin sering perhatiin ya. Kalau jarinya gitaris ya atau yang suka mainnya di jari itu kayak ramping banget, kayak bersih banget. Ya, masih kan ini iureng ngono yo. Jarinya aku kayak putih bersih gitu Mas. Perawatan ya. Perawatan pedi kayaknya. Dirimu kayak gitu nggak? Coba lihat nih, coba ya kamera bisa di shoot ya. Ini jari seorang pemain biola. Emang bener ya ada bisa dilihat dari jarinya ya? Gimana ya bilang ya? Nggak juga kadang-kadang, tapi bisa dibilang bisa juga. Saya bisa bilang gitu kenapa? Waktu dulu masuk di kampus juga, ketika saya mau ambil instrumen gesek ya. Kalau gesek itu kan ada instrumen gesek. Biola itu salah satu. Itu salah satu. Ada cello itu kan. Ada yang lebih besar lagi itu kan. Nah, saya dilihat jarinya. Saya sama teman saya, kebetulan teman saya agak besar gitu. Saya dilihat. Oh, kamu violin, kamu viola. Artinya dosen saya melihat dari fisik mungkin ya. Jadi jari-jari yang kecil cenderung mungil. Itu kita dikasih di instrumen-instrumen yang kecil, salah satunya violin. Bisa bilang gitu lah. Kalau ada jari-jari yang besar, ya dia di yang bagian kayak jempol semua gitu ya. Kamu jempol semua ya. Nah, dia di bagian yang instrumen-instrumen yang dengan senar-senar besar. Jadi bisa semua. Jari apapun saya rasa, sebesar apapun ya maksudnya, itu bisa ada tempatnya sendiri lah. Di instrumen kan ada juga yang besar, yang kecil. Terus sempat kapalan nggak jarinya? Karena megang senar loh ya. Kalau dulu pernah belajar main gitar, aku pernah nyoba dulu waktu SMA, mau surprisein mantanku. Wow. Belajar seminggu rencananya main gitar gitu kan ya. Kapalan semua. Tak lanjutin. Putus akhirnya. Wow. Sian ya. Kapalan nggak? Ya awal pasti kita kapalan. Ya sampai keras itu kan. Terus lama-lama karena sering dipakai lagi, dia kan ngelupas sampai keluar kulit baru ini. Ih, beneran tuh. Biasa kan? Karena udah keras akhirnya dia sudah siap kulit yang baru, ganti kita lepas gitu. Akhirnya ya
sekarang yang kulit yang terakhir ini mungkin ini sudah empuk, Udah empuk ya, kuat ya. tapi tekanannya sudah kuat. Oh, karena udah terbiasa Ya. neken senar gitu Ya, ya. jadi mungkin ototnya ya, yang dikuatkan itu kan ototnya. Mhm. Nah, sementara medianya yang paling luar itu kulit. Oh. Ketika kita udah ngelatih otot untuk menekan ini sudah bagus, mungkin meskipun permukaannya tidak terlalu keras, udah bisa bunyi. Oh, iya. Emang karena segala sesuatunya tuh dimulai dari tangan kita ya. Kalau jari-jari kita tuh kuat, kalau misalnya khusus main musik, kayaknya musik apapun itu ya, mau drum kayak bahkan ya, mau nge-DJ juga kan semua dari ini ya, permainan tangan ya. Kalau misalnya tangan kita juga kalau mau ngerjain sesuatu, mau main musik juga harus pastikan dalam kondisi bersih, apalagi ini kan masih pandemi ya. Apalagi orang Indonesia itu nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya makan pakai tangan langsung. Ya nggak sih Mas? Sensasinya itu ya, kamu ketika makan langsung pakai nasi dicocol menggunakan yang namanya sambal, terus juga dikasih abon, rasanya enak. Ngomong-ngomong soal abon, makan sama nasi sama abon nih, aku mau kasih tahu buat dulur-dulur ada yang namanya Bonpi, abon PT. Wah, ini lucu ya namanya ya, Bonpi, abon PT. Ini ada yang rasa original, ada yang pedas. Ini bisa jadi peneman untuk makan kamu. Mau makan siang, pagi, sore, malam ya. Makan yang pakai abon enaknya makan apa? Ayo. Kayaknya semua ya. Semua enak. Semua ya, Cocok. apalagi ini abon PT ya, abon ayam, daging ayam gitu kan ya. Dan kamu bisa dapetin ini tuh harganya mulai dari 9.000 aja sampai 161.000. Tergantung kamu mau cari yang mana. Yang 50 gram ada ya. Yang 1 kilo ada ya, entek no sa abon-abone 1 kilo wes panganan ya. Kamu bisa dapetin di @3putrafood itu Instagramnya. Sekali lagi dulur-dulur bisa cek aja di @3putrafood. Terus juga bisa langsung kontak aja di WhatsAppnya, catat ya 081 230 341414 081 230 341414. Bonpi, abon pitik yang original atau yang pedas dari 9.000 aja sampai 161.000 asli Sidoarjo. Langsung dikirim ke tempat kamu. Makan pakai abon, cocol pakai tangan. Mana ya? Habis kayak gini, suapin. Ya, terus main gitar, senarnya ambu abon. Jadi cuci gitu kan ya. Ada ini enggak sih kayak do and don'ts-nya sebagai pemain biola? Apa ayo, kalau mau jadi seorang biola itu harus yang gini sama nggak boleh gini. Kalau main biola, yang jelas sering pegang. Itu aja. Oke. Karena biola itu nggak ada tanda titiknya kan. Iya benar. Ya fretless, jadi nggak ada tanda di mana jari kita ini tekannya. Oh iya, itu yang ngebedain sama gitar ya. Beda sama gitar. Jadi seolah-olah lebih susah gitu, tapi saya rasa juga kalau tahu caranya, metodenya akan lebih mudah. Yang jelas itu tantangannya sering pegang, ya tekun, karena cara kita membunyikannya, tekannya sudah benar, tapi cara membunyikannya juga nggak benar, suaranya bisa macam-macam, cak krek atau Oh iya. sumbang. Telinga nggak sakit Mas megang gini? Sempet Kak pas tidur gini. Kan Sakit megang gini makanya. Enggak. Udah biasa. Nanti kita kan dikasih alat bantu, ada soltres. Oh ada, ya. Spon gitu. Kalau biola itu di bagian senarnya ya atau bagian pegangannya itu nggak ada garis-garisnya, berarti di biola ada tangga nadanya nggak? Tangan ada. Ada chordnya juga nggak? Bukan chord. Apa itu istilahnya? Yes. Karena alat musik melodis jadi cuma do re mi fa sol si do itu aja yang diputar-putar. Bukan kayak gitar atau piano yang kita mainkan bareng, 3 nada atau lebih dimainkan bersamaan. Itu namanya chord kan. Kalau di violin cenderung satu-satu. Oh cenderung satu nada. Oh tapi ada tingkatan nadanya nggak? Iya. Oh ada. Wah unik juga ya. Ih sayang banget sih kenapa nggak bawa biola sih Mas. Nanti ya. kita kasih special performance ya di iklan ya. Siap. Dirimu main biola ya. Nah dari main musik lulus kuliah sampai akhirnya menjadi dengan istrinya ini ya bikin yang namanya Prodigy Music Academy, itu ceritanya gimana? Dulu kita kan di Surabaya yang ngajar-ngajar di sekolah-sekolah musik gitu kan. Terus akhirnya kita berdomisili pindah di Sidoarjo. Kita melihat lingkungan sekitar sepertinya masih
ada potensi untuk diadakan sekolah musik untuk les-lesan musik. Karena positif sekali menurut saya. Musik itu tidak hanya belajar secara tekstual musiknya, tetapi proses belajarnya itu juga pendidikan menurut saya. Tekunnya, ketika dia sudah bisa, dia percaya diri untuk tampil. Terus wawasan, ketelitian. Nah di musik sendiri untuk basic kita juga dikenalkan simbol-simbol musik. Nah kita harus patuhin itu disiplin dan ketelitian. Oke. Banyak sekali aspek yang bisa didapat dari proses belajar musik. Kayaknya susah ya main musik itu berarti sebenarnya ya? Nyatanya banyak yang bisa. Nyatanya banyak yang bisa kalau konsisten. Oke. Ya, kalau konsisten dan ketemu dengan lingkungan yang tepat. Susah nggak waktu itu bikin yang namanya sekolah musik ya kita bilangnya ya? Karena kan ini nggak cuman sekedar les-lesan ya, bukan cuman sekedar course ya. Ya. Susah nggak? Yang jelas kita harus tahu arah sekolahnya ini mau dibawa kemana, dalam artian kurikulumnya, kemudian tenaga pendidiknya harus sesuai, memadai. Nah kami juga dari lulusan S1 juga, sarjana pendidikan seni ya. Kemudian kurikulumnya juga kami ambil dari internasional. Ada beberapa jenis yang kita mix, kita sesuaikan. Meskipun dalam penerapannya kita juga arahkan ke lagu-lagu yang familiar. Jadi basicnya tetap internasional, klasik gitu. Tetapi penerapannya untuk anak-anak supaya lebih nyaman, kita kasih lagu-lagu yang sesuai dengan pengetahuan mereka, dengan lingkungan. Sidoarjo dan Indonesia. Berarti sistem kurikulumnya ikut internasional ya? Iya. Dan goalsnya dari sekolah musik akademimu, sekolah musik akademi, Prodigy Music Academy-nya Mas Lutfi apa? Arahnya nanti anak-anak punya kemampuan. Yang pertama bisa membaca notasi balok, kemudian dia bisa memposisikan diri ketika tampil perform, ya. Kemudian pasti dapat sertifikat atau pembuktian ketika itu nanti bisa dipakai di untuk daftar sekolah atau apa yang membuktikan sertifikat tambahan kelebihannya gitu Iya. ya. Nah Mas Lutfi Ardiansyah, ini kan dirimu untuk memulai Prodigy Music Academy ini kan bareng sama istri ya? Iya. Ini memang udah dimulai dari pas pacaran atau kayak gimana? Pas udah nikah atau istri juga waktu itu ikut di seni musik UNESA? Kebetulan istri saya juga belajar musik Oh di sama-sama ya? UNESA, spesialisnya piano, Oke. ya saya biola. Karena Karena sudah belajar untuk mengajar ya, kita kan juga butuh proses pengenalan cara mengajar. Itu di Surabaya kita banyak di sekolah-sekolah musik. Terus akhirnya kita bikin sendiri di Sidoarjo gitu, karena domisili kita juga pindah di Sidoarjo. Dan ini udah berapa lama tuh sejak dibikin yang namanya Prodigy Music Academy? Dari 2019 Oktober kemarin. Baru ada kali ya, belum setahun ya? Belum ada setahun. Wah, karena masih baru biasanya ada harga spesial buat dulur-dulur Sidoarjo. Kamu yang menonton, yang like, yang subscribe, yang komen, yang share ya, mendapatkan diskon berapa persen? Ada nanti potongan cashbacknya, Asik. pendaftaran. Nanti untuk masalah servis dan lain-lain Iya. nanti bisa lah di Jadi nanti kita kasih ini kan student report. Untuk setiap pertemuan kita ada catatan bahwa setiap pertemuan kita belajar apa. Oke. Nah itu nanti penghubung untuk sama gurunya, sama orang tuanya, guru dan orang tua. Berarti ini nggak cuma sekedar yang les ya, bener-bener yang ya akademi musik, Iya. sekolah musik gitu loh. Jadi di sistem belajarnya juga aspek orang tua ini penting banget di Oh, musik. oke. Karena pertemuan hanya seminggu sekali atau sebulan 4 kali. Jadi proses latihan di rumah itu yang menentukan kualitas anak juga. Wah, Nah, untuk mendukung itu komunikasi sama orang tua itu penting banget. penting banget ya. Dan yang bergabung di Prodigy Music Academy ini dari usia berapa? Dari usia 6 tahun sudah ada. Bisa dimulai dari 4 tahun. Nanti pre-A itu 4 tahun sampai 6 tahun. Kemudian grade 1 di 7 tahun sampai sesuai grade-nya nanti sampai. Mau yang usia 30, 40 atau 20-an itu nggak apa-apa ya? Walaupun nggak ada basic musik nggak apa-apa? Bisa dari nol semua rata-rata. Dari nol semua rata-rata ya? Kita Wah. kenalkan dari dasar. Dan nanti kita bisa yang namanya berkonser sama-sama. Siap. Bisa tuh Bisa. beneran di Prodigy Music Academy? Iya, nanti setiap tahun kita ada
konser. Setiap setahun 2 kali ada konser di umum ya, tempat-tempat umum gitu nanti. Nah itu cara daftarnya gimana nih? Kalau mau ke Prodigy Music Academy, terus lokasinya di daerah mana sih? Sidoarjo mana? Di Taman Pinang. Oke. Casa Veranza, perumahannya Casa Veranza. Jadi kalau tahu Nasi Surga itu belakangnya situ, perumahan belakangnya. Oh, oke. Bisa di Instagram juga kan, di Prodigy Music Academy. Bisa dilihat nanti tempatnya sudah ada titiknya. Asik. Ya nanti bisa langsung aja ke Instagram @Prodigy Music Academy. Ada di daerah Taman Pinang di perumahan Casa Veranza. Casa Veranza. Atau langsung aja ke Instagramnya Mas Lutfi nih, di mana Instagramnya? Saya di Lutfi Violin. Kalau di Prodigy Music Academy gitu aja. Asik. Boleh dong kasih harapan-harapannya apa nih buat Sidoarjo, khususnya dari seorang musisi kan dirimu, juga penggiat seni, pengajar, owner, co-founder ya, sama istri kan ya, Prodigy Music Academy. Untuk Sidoarjo apa nih? Harapan saya dengan adanya wadah seperti ini, jadi kebuka mindset masyarakatnya untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat-tempat yang bisa mengembangkan bakat. Nah, selagi ada tempat-tempat seperti ini, kita bisa meminimalisir anak-anak yang kurang terarah di bidang bakat ini tadi. Nah, dengan ada seperti ini, anak-anak terwadahi, dan efek dari belajar musik itu yang saya sampaikan tadi, ada melatih kepercayaan diri. Selain dari tekstual musiknya ya, melatih kepercayaan diri, dia bisa fokus, dia melatih interaksi dengan teman, karena di musik juga ada interaksi itu tadi. Banyak hal yang bisa didapat dari proses pembelajaran musik yang itu berefek di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bisa bentuk pribadian juga. Asik. Jadi tunggu apa lagi? Start to play music. Kalau pengen belajar kayak gimana nih, mungkin kamu dari nol, boleh langsung aja ke Prodigy Music Academy di Instagram bisa, atau langsung aja kamu ke daerah Taman Pinang. Ya. Mas Lutfi Ardiansyah, co-founder dari Prodigy Music Academy. Thank you banget ya. Ditunggu konsernya ya. Siap. Nanti tunggu aku juga di sana. Siap. Butuh kabelis nggak? Loh, angkat-angkat sound system loh, penting loh itu. Itu butuh seni otot ya. Tunggu nanti ini bentuk ini otot aku. Makasih ya Mas, salam buat istrinya juga ya. Jangan lupa diskon ya. Udah dipromosiin, Kak, dikasih diskon lagi. Ya udah deh kalau gitu. Buat dulur-dulur, terima kasih ya buat kamu yang udah nonton dan dengerin untuk podcast kita di YouTube Sidoarjo Bisa, di Spotify Sidoarjo Bisa, dan jangan lupa ikutin update-nya kita seputar Sidoarjo. Dan buat kamu yang pengen tahu kira-kira bisnis-bisnis keren apa lagi nih yang ada di Sidoarjo ya, kamu bisa follow Instagram kita di @sidoarjobisa.id. Aku Marina Berlian pamit, ketemu di episode selanjutnya. Dadah.